Salam guru penggerak. Berikut saya akan tampilkan tugas 1.4 A6 demonstrasi kontekstual modul 1.4. Fasilitator Ferdian Midas, pengajar praktik Kristoni Panjaitan. Saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 Rudi Harto Gulton. Budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut 2 kasus yang saya tangani dengan segitiga restitusi di sekolah saya. Yang pertama adalah murid mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Murid membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Adalah blower. Di dalam sirkulasi ini ada namanya receiver dryer. Mengganggu saya, Pak. Aduh, ini kita pembelajaran ini tidak boleh mengganggu temannya ya. Oke, perhatikan kembali. Adik kami sekalian. Yang adalah blower. Di dalam sirkulasi ini ada nama. Baik, apa kabar Pak Fahri siang ini? Saya Pak. Kira-kira Fahri tahu nggak mengapa Fahri saya panggil kemari? Tidak Pak. Nah, masih ingat nggak kejadian tadi pagi waktu saya ketika belajar di dalam kelas, kamu ngapain? Usil Pak, kalau saya. Oke, usil itu berarti mengganggu teman. Kira-kira siapa yang kamu ganggu tadi? Fahri? Arif Pak. Arif ya. Baik, setiap orang pernah membuat kesalahan, Fahri, ya, dan itu sudah lumrah karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Boleh saja iseng ya Fahri, tapi kita harus tahu tempatnya itu dan waktu ya Fahri ya. Ya bisa kamu tahu waktu itu ada. Baik, kira-kira mengapa kamu mengganggu si Arif tadi? Usil, kalau karena iseng berarti ya. Nah, karena iseng. Jadi kalau iseng kita itu ada waktunya, misalnya pada saat jam istirahat ya. Karena saya juga orangnya suka bercandaan, ya kan. Nah, tetapi kita harus tahu waktu bercanda itu kapan. Sudah tahu kamu kesalahannya? Tahu Pak. Oke. Kira-kira apa yang kamu lakukan setelah sudah tahu kesalahan kamu terhadap Arif? Minta maaf Pak pada Arif. Bisa kamu lakukan kira-kira? Bisa Pak. Oke, nanti kamu kembali ke teman kamu, minta maaf secara besar hati, ya, dan tidak melakukan kesalahan lagi. Iya, kesalahan. Baik Pak, mari ya. Oke. Kembali ke kelas, ya. Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Saragi senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih juga kepada Pak Rudi yang telah menguatkan saya, bukan menyalahkan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, apa kabar? Jadi kemudian ya, kelas. Saat ujian ada seorang murid membuang sampah sembarang kelas. Pak, Restu buang sampah sembarang Pak. Restu, kenapa buang sampah sembarangan nak? Ya, diikuti. Kita menjaga kebersihan ya di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya Pak. Jadi kemudian ya.
Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Restu. Silakan masuk. Oke, apa kabarmu siang ini Restu? Oke. Nah, Restu tahu nggak kira-kira tujuannya saya panggil ke ruangan ini? Tidak ya. Ingat nggak kejadian tadi pagi pada saat kita pembelajaran? Ada laporan dari imam itu. Iya, saya tahu, Pak. Tadi pagi saya membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, Bapak memanggil Restu kemari tidak untuk mencari siapa yang salah ya, atau siapa yang benar, tapi Bapak ingin mencari solusi. Kenapa tadi Restu membuang sampah sembarangan di kelas sehingga menjadi kotor ya? Kira-kira tadi, kenapa Restu membuang sampah di samping meja itu? Males, Pak. Saya malas membuang sampah ke tong depan, Pak. Oh, malas berarti ya. Harusnya kan kita ambil sampah itu kita taruh di tong yang di depan kelas kan. Restu, ingat gak kamu akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan seputaran kelas maupun di dalam kelas. Berarti jika membuang sampah harus pada tempatnya. Menurut kamu, membuang sampah di tempat membuang sampah sembarangan itu perilaku yang benar atau salah? Salah. Salah ya. Lalu sekarang setelah kejadian tadi, kira-kira yang akan Restu lakukan besok-besok di kelas bagaimana? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik, betul Restu. Jangan lupa untuk melaksanakan keyakinan kelas kita ya. Jadi menjaga lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan kelas, jangan buang sampah sembarangan, itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Jadi kamu harus pada saat pembelajaran juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya mohon maaf, Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, Restu, itu dari lubuk hati yang paling dalam kamu minta maaf. Berarti Restu sudah berencana lebih baik lagi ya. Bapak doakan supaya Restu menjadi anak yang berprestasi dan mentaati seluruh peraturan yang ada di sekolah dan keyakinan di sekolah atau kelas yang sudah kita sepakati ya Restu. Oke, sekarang kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Berjalan. Terima kasih. Oke, baik, kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih juga kepada Pak Rudi yang telah menguatkan saya, bukan menyalahkan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kesimpulan dari semua slide bahwa guru yang baik adalah guru yang memahami karakter muridnya, sehingga murid yang jahat dan bertobat menjadi baik. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.